Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan semantik tentang penamaan menurut Abdul Chair. Langsung aja kita masuk ke dalam penjelasannya. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit penamaan menurut Abdul Chair itu ada 9. Nanti kita akan mengetahuinya bersama-sama. Langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama ada peniruan bunyi. Tiruan bunyi merupakan cerminan dari kata-kata yang membentuk suatu aspek menjadi kenyataan tertentu, di mana sebuah benda atau keadaan tertentu dinamakan dengan bunyi atau membuat kesan yang timbul dengan ungkapan dalam bentuk tulisan. Jika tiruan bunyi didasarkan pada nama panggilan seseorang, itu adalah penamaan yang terinspirasi oleh suara yang dibuat oleh suatu benda seperti manusia. Contohnya, mungkin di sini bukan manusia, di sini contohnya adalah makanan, yaitu tahu gejrot. Nama makanan tahu gejrot memiliki penamaan berdasarkan peniruan bunyi. Tahu gejrot terbuat dari bahan utama yaitu tahu, dan gejrot berasal dari sumber bunyi yang dipengaruhi oleh suara ketika mengeluarkan air yang terbuat dari gula merah dan asam jawa yang berbunyi jrot-jrot. Bahan dalam pembuatan air tahu gejrot yaitu asam jawa dan gula merah. Lalu tambahan bahan di luar air gejrotnya itu cabai rawit kecil, bawang merah, dan garam. Contoh lainnya adalah toke. Penamaan toke ini berasal dari peniruan bunyi karena toke menghasilkan suara, yang mana suara itu adalah toke. Jadi salah satu contoh hewan dalam nama peniruan bunyi adalah si toke ini, begitu. Untuk selanjutnya, kita ada penyebutan bahan. Penamaan berdasarkan bahan menurut Chair dalam Wicaksana 2016 mengungkapkan sejumlah benda atau makanan diambil dari bahan pokok itu. Salah satu contoh nama makanan yang diambil berdasarkan nama bahan yaitu cireng. Dasar penamaan cireng ini diambil dari nama bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Berdasarkan data di atas, sejumlah penamaan makanan biasanya berdasarkan bahan. Secara kontemporer, penamaan atau penyebutan sejumlah istilah melatar belakangi alasan mengapa sebuah nama pertama kali muncul. Jadi di sini banyak sekali makanan yang mana dia penamaannya bersumber dari penyebutan bahan. Bukan hanya cireng saja yang tadi kita sebutkan sebelumnya, yaitu tahu gejrot. Nah, itu masuk dalam penyebutan bahan karena di situ salah satu kunci pembuatan tahu gejrotnya itu adalah tahu itu sendiri. Jadi tahu dapat kita simpulkan bahwa tahu isi ini masuk dalam penyebutan bahan, seperti itu. Baik, yang ketiga kita akan masuk ke dalam penyebutan sifat khas. Dalam bukunya Chair 2013 halaman 46 menyatakan penyebutan sifat khas adalah penamaan sesuatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda. Gejala ini merupakan peristiwa semantik karena melibatkan penerjemah makna dari kata sifat ke kata yang menjadi objek yang digunakan. Di sini, pengembangan berbentuk kata dengan makna khas yang mendorong kata sifat menjadi kata benda karena ciri-cirinya yang mencolok. Akibatnya, kualitas menonjol suatu objek diperhitungkan saat memberi nama. Contoh misalnya pada anak yang malas sehingga disebutnya si pemalas. Ada juga anak yang paling pintar. Saking pintarnya dia kadang disebut juga si pintar atau si ambisius. Nah, itu kayak dia anak ini sudah mempunyai ciri khasnya, yaitu mungkin apa yang dia lakukan gitu, seperti ya tadi mungkin dia bermalas-malasan atau dia melakukan belajar total yang membuat ia dijuluki dengan sebutan si pintar atau si ambis, seperti itu. Lalu yang keempat ada penemu dan pembuat. Menurut Chair, tahun 2013 halaman 47 ada banyak penamaan benda yang merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang didasarkan pada peristiwa sejarah, nama pembuat atau nama pencipta. Penemu dan pembuat banyak digunakan dalam penamaan pada dagangan karena biasanya pemilik ingin mempunyai khas pada makanannya. Biasanya nama yang digunakan dalam nama dagangan bisa mengingatkan pembeli pada makanan yang dibuatnya atau bisa mengingatkan pembeli ini pada si penjual gitu. Contohnya ada volt, nama satuan kekuatan aliran listrik yang diturunkan dari nama penciptanya yaitu Volta, seorang sarjana fisika bangsa Italia. Contoh lainnya adalah sebuah PT atau perusahaan yang mana banyak sekali bertebaran menggunakan nama si pemiliknya atau pembuat atau penemunya. Nah, PT-PT itu
kebanyakan memakai nama pemilik. Baik, selanjutnya kita masuk untuk urutan yang kelima, yaitu penyebutan tempat asal. Nama asal atau lokasi tempat biasanya menjadi dasar julukan usaha. Kebanyakan latar belakang tempat ataupun lokasi tempat usaha itulah pembeli memberikan julukan tersebut untuk mudah membedakan tempat penjualnya. Contohnya yaitu sate khas Madura, coto khas Makar, seblak Bandung, dan masih banyak lainnya yang mana penggunaan penamaan pada dagangan menggunakan tempat asal. Yang keenam ada penyebutan bagian. Penamaan berdasarkan penyebutan bagian adalah penamaan yang dapat dilakukan dengan menyebutkan bagian bernama objek yang dinamai. Ada dua kategori julukan berdasarkan penyebutan bagian, yaitu pars pro toto dan totem pro parte. Ungkapan menyebutkan bagian dan juga bisa berarti menyebutkan keseluruhan, atau pars pro toto dan menyebutkan bagian dari keseluruhan. Keduanya merujuk pada konsep bagian, juga dikenal sebagai totem pro parte. Contoh pars pro toto yaitu keluarga Pak Cahya terpaksa untuk angkat kaki dari rumah kontrakan karena belum membayar uang sewa selama 3 bulan. Penjelasannya, kata angkat kaki mewakili mewakili keseluruhan anggota tubuh, bukan hanya satu anggota bagian tubuh yaitu kaki. Angkat kaki sendiri mempunyai arti yaitu pergi atau meninggalkan rumah. Contoh totem pro parte yaitu Polri telah berhasil menangkap penjahat dalam kasus pembunuhan berencana. Untuk penjelasannya, kata Polri mempunyai maksud bahwa hanya beberapa anggota polisi saja yang menangkap penjahat tersebut, dan kata Polri sendiri hanya sebuah perwakilan saja. Selanjutnya nomor 7 ada penyebutan keserupaan. Kesamaan bisa disebut sebagai sinonim dalam bahasa. Ketika dua kata memiliki arti yang sama dan tidak saling eksklusif, mereka dikatakan sinonim. Mulyana dalam Wijanarko 2009 halaman 18 mengatakan pemakaian bahasa yang merupakan keserupaan atau kesamaan itu tiada lagi dirasakan, mungkin masih terasa pada mulanya. Lambat laun sebutan itu menjadi nama bagian benda yang bersangkutan dengan kata lain, kiasan atau metafora itu telah luntur, maka dalam pemakaian kata-kata tersebut juga telah kehilangan nilainya sebagai gaya bahasa. Sebutan itu sudah merupakan sebutan biasa atau menjadi kata umum. Contoh misalnya kata raja, frase raja kumis, raja minyak, raja kayu lapis, raja jalanan, raja dangdut, dan raja bandel. Raja adalah orang yang paling berkuasa atau paling tinggi kedudukan di negaranya. Maka raja kumis diartikan sebagai orang yang memiliki kumis paling hebat. Selanjutnya, yang ke-8 ada penyebutan pemendekan. Penyebutan pemendekan merupakan singkatan yang berupa huruf atau gabungan huruf. Pemendekan kata biasanya diambil dari awal kata dan digabungkan kembali oleh kata berikutnya. Dalam contohnya yaitu nama makanan makaroni telur mempunyai singkatan maklor. Pemendekan kata bukan hanya dari pengawalan kata saja, tetapi banyak proses-proses terjadi yang mengakibatkan terjadinya penyingkatan kata. Contoh lainnya pemendekan atau singkatan yaitu salah satunya itu PBSI, yaitu singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia. Nah, itu masuk ke dalam penyebutan pemendekan. Dan penamaan teori cair yang terakhir, yang ke-9, yaitu penamaan baru atau pengistilahan. Penamaan baru atau pengistilahan terbentuk akibat penamaan lama dan dipengaruhi menjadi bentuk modern atau penamaan yang dianggap kurang tepat, dan penamaan baru sering terjadi karena pencipta membuat ide dengan kata-kata baru yang jarang orang punya. Contoh pada penamaan yang kurang tepat yaitu penyebutan pada orang buta yang dianggap kurang pantas, lalu diganti menjadi tunanetra. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai teori cair, yaitu penamaan. Terdapat 9 penamaan yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.